dalam situasi terdesak sangat sulit, seperti saat kita sangat membutuhkan uang. Bangunlah tepat di tengah malam, berwudu terlebih dahulu, kemudian amalkan satu amalan rajanya zikir penari uang gaib ini. Dengan cara baca amalan zikirnya sebanyak 1137 kali. Dalam hati sebut minta uang sebanyak-banyaknya langsung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, para sahabat santri dan para pemirsa sekalian dimanapun saat ini berada, pada pertemuan ngaji kali ini kami menggunakan rujukan kitab yang berjudul Kitab Sirul Asror untuk menyampaikan ijazahnya. Kitab Sirul Asror merupakan sebuah kitab ilmu hikmah yang luar biasa, karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi. Nantinya pada pertemuan ngaji kali ini, ijazah yang akan diberikan yaitu berupa amalan rajanya zikir penari uang gaib dengan bantuan malaikat ruhaniyah. Baiklah, agar durasi videonya tidak terlalu panjang, untuk mempersingkat waktu, keterangan lengkap ijazahnya serta kaifiyah cara pengamalan zikirnya, marilah segera kita saksikan bersama-sama dalam video ngaji berikut ini. Selamat menyaksikan. Ijazah ini kami sarikan dari kitab Sirul Asror yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi. Di dalam kitab ini beliau telah menerangkan dan telah mengijazahkan sebuah amalan rajanya zikir penari uang secara gaib dengan bantuan malaikat ruhaniyah. Siapapun nanti di antara kita, baik dia pria ataupun wanita yang mampu dan bisa mengamalkan amalan rajanya zikir penari uang gaib dengan bantuan malaikat ruhaniyah ini, sesuai dengan kaifiyah pengamalan yang akan diberikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang ia amalkan, maka hasilnya saat malam terakhir dia mengamalkan amalan zikirnya, maka dalam mimpinya dia akan didatangi oleh khodam malaikat ruhaniyah dan akan langsung memberikan apa yang ia hajatkan. Jika amalan ini dikhususkan untuk meminta uang, maka hasilnya dia akan diberikan uang sejumlah berapapun yang ia minta. Adapun bacaan rajanya zikir penari uang gaib yang nanti harus kita baca yaitu berupa 4 buah asma suryani yang berbunyi Saitorubin, Haiburin, Sahuhin, Maisurin. Kami ulangi lagi, Saitorubin, Haiburin, Sahuhin, Maisurin. Sedangkan kaifiyah atau tata cara pengamalan amalan rajanya zikir penari uang gaib dengan bantuan malaikat ruhaniyah yang nanti harus kita lakukan yaitu sebagai berikut. Siapapun kita nantinya wajib mengamalkan amalan rajanya zikir penari uang gaib dengan bantuan malaikat ruhaniyah ini setiap hari. Harus kita amalkan zikirnya secara istiqomah. Kita baca terus-menerus selama 12 malam lamanya, tidak boleh terputus semalam pun. Jika saat mengamalkan amalan zikir ini kita terputus 1 malam saja akibat lupa atau akibat yang lainnya, maka kita wajib mengulangi lagi dari hari yang pertama atau dari awal lagi.
Adapun kaifiyah atau cara pengamalan zikirnya yakni hanya dilakukan dengan satu cara, dibaca saja, tidak perlu melakukan puasa dan ritual lainnya. Nanti dalam waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam, kita wajib membaca amalan zikir penarik uang gaib ini sebanyak 1 kali. Waktunya yaitu tepat di tengah malam, sekitar pukul 12 malam. Amalan zikir ini tidak bisa diamalkan di luar waktu yang telah ditentukan, sebab akan berbeda nanti hasilnya. Adapun cara pengamalan zikirnya yaitu langkah yang pertama kita harus bangun di tengah malam, pukul 12 malam ataupun lebih. Awalilah dengan bersuci terlebih dahulu atau berwudu, kemudian gunakan pakaian yang suci dan bersih dari segala najis. Gunakan juga minyak wangi. Selanjutnya, amalan ini harus kita amalkan seorang diri di dalam kamar. Tujuannya agar diri kita tidak diganggu oleh siapapun saat membaca zikirnya. Setelah berada di dalam kamar seorang diri, kerjakan sholat tahajud sebanyak 2 rakaat. Dan setelah itu lanjutkan dengan mengerjakan sholat hajat sebanyak 2 rakaat dengan 1 kali salam. Niatkan liqodoil hajat, usolli sunata rakaataini liqodoil hajati, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Begitulah niat sholat hajat yang harus kita baca. Untuk sholat hajatnya nanti saat rakaat yang pertama yang kita baca yaitu suratul Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, masing-masing sebanyak 1 kali. Sedangkan rakaat yang kedua yang kita baca yaitu suratul Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, masing-masing sebanyak 1 kali. Dan setelah kita selesai mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, duduklah bersila menghadap ke arah kiblat. Pastikan diri kita harus masih dalam keadaan suci atau belum batal wudhu kita. Pakaian yang kita gunakan harus suci, tempat yang kita gunakan pun harus suci. Sebelumnya niatkanlah dalam hati, membaca amalan zikir ini kita khususkan untuk meminta uang langsung kepada Allah. Niatnya nanti bisa kita ucapkan dalam hati menggunakan bahasa apapun. Langkah selanjutnya, pusatkanlah konsentrasi, tenangkan hati dan pikiran kita, kemudian bacalah zikir 4 asma suryani yang berbunyi Saitarubin, Haiburin, Sahuhin, Maisurin. Keempat zikir ini harus kita baca sebanyak 1137 kali, tidak boleh kurang 1 pun. Dan untuk mempermudah penghitungan, nanti silahkan teman-teman menggunakan tasbih. Setelah keempat asma suryani ini kita baca sebanyak 1137 kali. Maka langkah selanjutnya yang terakhir, tengadahkan kedua tangan kita. Berdoalah langsung kepada Allah. Dalam hati sebut minta uang berapapun. Nanti doanya bisa kita ucapkan menggunakan bahasa apapun. Amalan 4 zikir penarik uang gaib ini nanti wajib kita amalkan dengan kaifiyah 1 kali majelis. Kita tidak boleh berpindah tempat duduk, tidak boleh berbicara dengan siapapun, dan tidak boleh berhenti sebelum selesai mengamalkan keempat zikir ini. Setelah semua amalan kita lakukan, maka langkah yang terakhir, kita harus tidur atau beristirahat dalam keadaan suci atau belum batal wudhu kita. Jika batal, silahkan ambil air wudhu yang baru, kemudian berangkatlah tidur. Pakaian yang kita gunakan harus suci, tidak boleh kita menggunakan pakaian yang najis. Begitulah keterangan yang ada dalam kitab Sirul Asror. Demikianlah sedikit penjelasan ijazah dari kami. Semoga penjelasan dari kami ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini kita berada. Dan jika ada kekurangan saat kami menyampaikan materi video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami yang terakhir, amalan ijazah ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita
yaitu ikhtiar secara batiniah untuk meminta dan memohon kepada Allah agar apa yang kita hajatkan dapat berhasil dan terwujud. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bersama yaitu yang mengabulkan semua hajat dan semua doa-doa kita hanya Allah semata. Oleh sebab itulah kami doakan semoga siapapun yang mengamalkan amalan ijazah ini diberikan kemudahan dan keberhasilan, serta semoga semua apa yang kita hajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.